Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Jiang An memberikan cincin penyimpanannya kepada Xiaoyan, Xiaoyan pun lalu mengambil cincin penyimpanan yang diberikan oleh Jiang An. Dan ketika Jiang An pergi menghilang, dia pun melihat ada kristal petir di dalam cincin penyimpanan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak diberitahukan oleh Jiang An kepada Xiaoyan. Namun masalah ini jelaslah tidak sesederhana yang diucapkan oleh Jiang An. Kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan pun lalu menyebar dan menutupi sebagian besar area yang Hestar ini. Setelah memeriksanya, tiba-tiba Xiaoyan pun merasa sangat bersemangat. Ternyata apa yang dikatakan oleh Jiang An itu adalah benar. Walaupun selama ini Xiaoyan tidak pernah meninggalkan Yang Hestar, karena dia hanya ingin menghabiskan semua waktunya untuk menyerap kristal petir sepanjang waktu. Dan pada hari ini, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya. Sejumlah besar kristal di depannya pun telah hancur dan jejak petirnya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Setelah itu ada 4 orang yang muncul dan salah satu dari mereka adalah Jiang An. 4 orang ini semuanya adalah seseorang fighting god bintang 5. Saudara Xiao Feng, apakah kamu sudah membuat keputusan kali ini? Ucap dari Jiang An. Baiklah. Ayo kita lakukan semua ini, jawab dari Xiaoyan. Jadi dia adalah Xiao Feng yang kamu ceritakan itu? Dia hanyalah fighting god bintang 3. Berdasarkan rencana yang sebelumnya dikatakan olehmu, itu jelas kita sudah tidak mempunyai harapan saat ini, ucap dari salah satu dari ketiga orang tersebut. Ketiga orang itu terdiri dari 1 orang laki-laki, 1 orang tua, dan yang terakhir adalah seseorang kurcaci. Orang tua yang berwajah kekanak-kanakan dengan punggung bungkuk. Adapun laki-laki penampilannya biasa-biasa saja. Kulitnya gelap dan ada bekas luka di seluruh pipinya, dan kepalanya pun botak. Dan orang botak inilah yang mengucapkan kata-kata tadi atau menyepelekan Xiaoyan ini. Sedangkan si kurcaci di sebelahnya memiliki wajah yang terus tersenyum. Mengenai apa yang dikatakan oleh pria botak tadi, Jiang An pun sedikit menyerengit. Dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh penyesalan. Kenapa saudara Wu berkata seperti itu? Aku sudah menjelaskannya secara detail di perjalanan tadi. Jika kita ingin membuat rencana besar bersama-sama, maka tidak boleh ada yang berkonflik satu sama lainnya, ucap dari Jiang An. Apa yang kau ucapkan itu benar, ucap dari pria botak. Saudara Xiao Feng, biarkan aku memperkenalkan mereka kepadamu. Si orang tua itu adalah Yuan Zian. Dia sangat kuat, pandai, dan banyak skill bertarung. Kemudian, pria botak itu adalah Wu Tu. Dia juga memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Dan yang terakhir adalah saudara Konbo, si kurcaci kecil. Dia pandai dalam segel formasi terlarang dan dia juga terkenal dengan serangan yang sangat beracun, ucap dari Jiang An. Saudara Jiang An ini terlalu berlebihan. Jangan mendengarkan omong kosongnya. Saudara Xiao Feng sangat terkenal di Yang Hestar ini. Aku bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan saudara Xiao Feng itu, ucap dari Kunbo si kurcaci. Teman-teman, sekali lagi aku ingatkan kepada kalian, walaupun kekuatan saudara Xiao Feng ini di atas kertas hanyalah seseorang fighting god bintang 3, tetapi kekuatan aslinya sangatlah misterius. Dan aku sangat mengaguminya, ucap dari Jiang An. Namun saat mendengar itu ekspresi Xiaoyan tetap sama saja, dia dingin-dingin saja. Pada saat ini dia benar-benar menjadi sangat dingin dan lebih banyak terdiam. Namun sekarang semua orang telah berkumpul dan masih ada 4 tahun yang tersisa sebelum sang utusan itu akan berpatroli di sini.
Aku harap kita akan menyelesaikan ini tepat waktu, ucap dari Jiang An sambil melihat ke arah langit. Oh ya, sepertinya ada yang terlewatkan. Kenapa aku tidak melihat Simo? Tanya dari Kunbo. Mendengar itu, Jiang An pun lalu menjawab. Sebenarnya, Simo berbeda pendapat denganku. Dia tidak akan datang kali ini. Aku ingin tahu berapa hari yang dibutuhkan oleh saudara Xiaofeng ini untuk melepaskan semua binatang buas yang disegel di Yang Hestar kali ini. Tanya dari Jiang An. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab. Mungkin aku hanya membutuhkan 1 bulan saja, jawab dari Xiaoyan dengan sangat tenang. Nah, setelah saudara Xiaofeng melepaskan semua binatang buas itu, aku berharap kalian bertiga akan membantuku untuk membukakan celah segelnya dan mengarahkannya ke dalam inti bumi. Tetapi ketika kita mencapai inti bumi dan kita masih membutuhkan kemampuan dari saudara Xiaofeng ini dan juga saudara Kunbo untuk melakukan penyengakangan, sehingga kita masih bisa bergerak lebih dalam lagi. Ketika saatnya tiba, saudara Wutu yang secara fisik lebih kuat, dia bisa membuka jalan untuk kita. Sementara itu saudara Yuan Zian, dengan kekuatan jiwamu yang sangat kuat, aku harap saudara Yuan Zian ini bisa membimbing arah untuk kita. Dan aku akan membantu siapapun yang membutuhkan bantuanku kali itu, ucap dari Jiang An. Apakah saudara Jiang An tahu bahaya saat kita melakukan ini? Tanya dari Yuan Zian. Jika ada sedikit kesalahan saja, tubuh kita akan hancur di sana. Aku hanya berharap apa yang kita lakukan kali ini akan berhasil. Aku juga berharap tidak akan ada pertengkaran di antara kalian satu sama lainnya saat itu tiba, ucap dari Jiang An. Kemudian Jiang An pun segera menoleh kepada Xiaoyan. Saudara Xiaofeng, ayo kita pergi, ucap dari Jiang An. Xiaoyan pun langsung berdiri secara perlahan dan bergegas ke arah langit. Lalu buaya emas pun mengikuti Xiaoyan dari dekat. 3 hari kemudian, seluruh Yang Hestar pun bergetar. Dan di dalam tanah tempat di mana ada seekor binatang buas yang terkubur, terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Di sana ada binatang buas seekor harimau yang bergegas keluar dari tempatnya yang telah disegel. 7 hari kemudian, ada raungan lagi terdengar di seluruh Yang Hestar. Dewa binatang buas ini terus-menerus bergegas keluar dari tempat mereka yang tersegel di berbagai area di Yang Hestar ini. Suara gemuruh itu mengguncang Yang Hestar dan menyebabkan orang-orang yang tinggal di Yang Hestar sangatlah terkejut dan ketakutan. Setengah bulan kemudian, Yang Hestar sudah mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Lebih dari 10 dewa makhluk binatang buas telah dilepaskan oleh Xiaoyan saat ini. Saat suara gemuruh mengguncang seluruh area Yang Hestar, di sebuah gua di pegunungan wilayah timur, Simo duduk di area sana. Dan sebulan kemudian di seluruh Yang Hestar pun hampir semua binatang buas yang telah tersegel berhasil dilepaskan. Perubahan besar di dalam Yang Hestar ini lagi-lagi terjadi. Sementara semua binatang buas dari seluruh binatang Yang Hestar meraung dengan begitu keras dan bergegas keluar dari penjara yang telah menyegel mereka selama ini. Semua gas bumi yang sangat kuat pun terus meletus, dan gas ini memenuhi sebagian besar langit dalam sekejap. Segelnya pun telah rusak semua. Aku akan segera memasuki inti bumi dan kita berkumpul di bawah sana, ucap dari Jiang An. Kabut kuning lalu memenuhi langit, membuat Yang Hestar ini seakan-akan terperangkap di dalam badai pasir. Xiaoyan lalu menepuk kepala buaya emas. Kemudian dia menyusul Wutu dan juga Kunbo. Tetapi pada saat ini, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba sedikit berubah karena dia merasakan gelombang getaran dari cincin itu. Xiaofeng, apa yang terjadi? Tanya dari Kunbo. Tidak apa-apa. Kabut di sini sangatlah tebal. Aku khawatir akan sangat sulit untuk kita bisa turun, ucap dari Xiaoyan. Jangan khawatir, itu hanya karena energi bumi meletus dalam sekejap.
Setelah ini, tidak akan terlalu sulit untuk memasukinya, jawab dari Kunbo. Aku berharap juga begitu, ucap dari Xiaoyan. Saat keduanya berlari kencang, suara Kunbo tiba-tiba menjadi sangat pelan. Jadi hanya mereka berdua saja yang bisa mendengar percakapan ini. Saudara Xiaofeng, waspadalah terhadap Wutu. Orang ini tidak begitu menyukaimu, dan dia juga mengincar kekuatan petir, sama sepertimu, karena dia ingin menggunakan kekuatan petir untuk memperbaiki tubuhnya sendiri, bisik dari Kubo kepada Xiaoyan. Oh, terima kasih saudara Kunbo telah mengingatkanku kali ini, jawab dari Xiaoyan. Hei, kalian, akhirnya tiba juga di sini. Kenapa kalian sangat lambat? Ucap dari Jiang-an. Setelah beberapa saat Xiaoyan dan juga Kunbo mendekat, di sini mereka bisa melihat energi bumi yang masih terus meletus dengan sangat ganas. Batu di sini seperti bisa dipatahkan dengan satu pukulan saja, ucap dari Kunbo. Gas bumi yang berasal dari retakan ini adalah aura bumi yang telah terbentuk dan disegel untuk selama puluhan ribu tahun. Aku akan istirahat untuk memulihkan kondisi terbaikku. Setelah gas bumi ini menghilang, kita akan memasukinya lagi, ucap dari Jiang-an. Setelah selesai berbicara seperti itu, Jiang-an pun lalu duduk bersila dan menutup matanya untuk bermeditasi. Sedangkan Xiaoyan memilih duduk dengan santai di sebuah sudut. Dia duduk dengan sangat tenang, tetapi kekuatan jiwanya terpancar keluar dan Xiaoyan pun terkejut setelah menemukan sesuatu di sana. Xiaoyan melihat ada sebuah kotak hitam dan kotak hitam itu hancur. Lalu ada lebah beracun berwarna-warni yang menyerap di atas kotak hitam itu yang hancur. Tetapi saat mereka tahu kekuatan jiwa Xiaoyan sedang mengamati mereka, tawon beracun itu pun masuk ke dalam kotak hitam itu lagi. Namun setelah beberapa saat, ratu lebah beracun pun muncul dan membiarkan kekuatan jiwa Xiaoyan untuk mengamatinya. Oh, aku tahu ini, gumam dari Xiaoyan. Ratu lebah beracun itu, Xiaoyan pernah mendengarnya dari Zhaoya. Waktu itu, Zhaoya berkata bahwa lebah beracun itu ditinggalkan oleh leluhurnya. Dan ini adalah ratu lebah beracun yang hampir punah. Jika lebah beracun itu benar ada di sini, semuanya akan menjadi lebih meyakinkan, ucap dari Xiaoyan. Wutu di kejauhan pun lalu melangkah maju melewati celah di mana sumber energi gas bumi menyembur keluar. Saudara Wutu punya ide bagus. Dia ingin menggunakan energi bumi di sini sebagai pelatihan supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di dalam sana terlebih dahulu, ucap dari Jiang-an. Aku tidak bisa melakukannya. Tubuh kecilku ini tidak tahan dengan ledakan langsung dari gas bumi seperti itu, ucap dari Kunbo. Lalu setelah itu Xiaoyan melirik ke arah Wutu dan Yuanjian. Dia memilih untuk tidak pergi. Dia tetap duduk bersila di tempatnya sambil mengamati mereka. Waktu pun berlalu secara perlahan, dan setengah bulan pun telah berlalu dalam sekejap mata. Dan selama setengah bulan ini, sebagian orang sudah duduk kembali bersila dan menunggu ledakan gas bumi melemah. Dan setelah beberapa jam berlalu, gas bumi di sela-sela ini tidak menyembur lagi keluar. Wutu pun lalu membuka matanya, tetapi ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba raut wajahnya berubah drastis. Yuanjian pun juga ikut berteriak dengan keras sehingga membuat Jiang-an segera bangkit. Setelah gas bumi menghilang dari retakan, mereka melihat beberapa kilatan petir mengalir keluar dari celah itu. Sungguh petir yang aneh, ucap dari Jiang-an yang melihatnya. Bahkan di atas beberapa cahaya petir ini ada tekanan yang lebih kuat dari Fighting God bintang 4. Itu tentu saja mengejutkan semua orang pada saat yang sama. Dan sambaran petir ini paling banyak mengarah ke arah Jiang-an dan juga Yuanjian. Petir ini sepertinya bisa merasakan bahwa Jiang-an dan juga Yuanjian adalah yang paling terkuat di antara mereka.
Pada saat ini semua orang bergerak sedikit mundur karena petir ini terus mengejar semua orang yang ada di sana. Xiaoyan lalu mengamati petir ini dan mendekatinya. Lalu setelah itu, lusinan petir pun marah muncul keluar dari lengan Xiaoyan. Dan kemudian petir merah yang bertabrakan dengan petir-petir yang menyambar itu, mereka beradu serangan. Serangan petir pun sangatlah mengejutkan. Mereka bertabrakan satu sama lainnya. Tetapi Xiaoyan benar-benar tidak menyangka petir merah itu bisa ditelan oleh petir-petir yang menyambar. Dan cahaya petir itu pun membesar. Xiaoyan pun terkejut ketika melihat cahaya petir itu kembali mendekat. Tetapi tiba-tiba ada sebuah cahaya yang melesat dan sangatlah cepat. Cahaya itu tiba-tiba muncul di depan cahaya petir. Kemudian jarum beracun berwarna ungu muncul di ekor cahaya yang melesat itu tadi. Dan menembus cahaya petir dengan kecepatan yang tidak tertandingi. Terbuar dalam sekejap mata. Petir itu pun pecah. Sehingga Xiaoyan tidak bisa menebak apakah cahaya yang melesat itu adalah makhluk ataupun benda lain. Detik berikutnya, sebuah lebah beracun pun muncul di bahu Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat terkejut melihat itu. Dia lalu melirik ke arah lebah beracun itu dan menarik napas dalam-dalam. Xiaoyan perlahan mengangkat tangan kanannya dan lebah beracun itu pun kembali terbang setelah berputar-putar dengan lembut di atas kepala Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan pun kembali berjalan menuju tempat di mana orang-orang lain berada. Dan ketika dia kembali, Jiang-an sudah ditutupi dengan cahaya berwarna merah yang menyilaukan. Dan ketika dia menyerang, cahaya petir yang ada di depannya langsung terbelah dan akhirnya menjadi redup. Sementara itu, Yuan Jian yang tidak jauh dari sana masih bertarung melawan petir-petir itu. Dan beberapa saat kemudian dia akhirnya bisa menghancurkan petir itu. Sedangkan Wutu masih berjibaku dengan petir itu dan terlihat kesulitan. Saat Xiaoyan datang, Jiang Ye lalu berteriak kepada Xiaoyan, "Tetaplah di sini, aku akan membantu Wutu terlebih dahulu," ucap dari Jiang An. Mendengar itu, Wutu pun lalu berkata, "Kamu tidak perlu membantuku, aku bisa melakukannya sendiri," teriak dari Wutu. Lengan kiri Wutu lalu menghantam keras petir itu. Terbuar, tetapi petir itu tetap menyambarnya. Dan akhirnya Jiang An membantu Wutu dan sambaran petir itu bisa diselesaikan pada saat ini. Benda apa ini? Jika ini adalah petir, seharusnya tidak memiliki tekanan seperti itu. Dan jika ini adalah makhluk hidup, mengapa kekuatan jiwanya tidak bisa dirasakan oleh kita? Ucap dari Wutu. Ini adalah ulah penjahat tersegel di dalam inti bumi. Petir yang berasal dari dirinya pastilah sudah memiliki kecerdasan sendiri, ucap dari Kunbo. Jika ada lebih banyak cahaya petir seperti ini di sini, pasti ini akan sangat membahayakan misi ini, jawab dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Melawan petir-petir, seseorang yang disegel di inti bumi saja udah merasa kesulitan ya, apalagi dengan orangnya. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.